Palawargi alhamdulillah ya. Sim kuring penak sareng Bapak Merah Boti. Oh, iya sareng penyajian oge. Nyata di Desa Kebon Jati. Keluarga ayeuna teh aya acara nyata kunjungan cek bahasa Sunda mah aya tamu ti luar negeri nyata ti Filipina, Pakistan sareng Kepulauan Marshall. Alhamdulillah sim kuring tiasa ka dieu. Ya sok sami urang saling ieu. Dalam acara pinter pat naon? Stunting keluarganya. YouTube-na ya Pak. Sakumaha anu kauningan stunting teh manggalah ke urang beberekeun di dieu nya. Cuma sadayana daramang keluargi. Fotona sami foto habis sama Bapak. Mudah-mudahan sing sarehat sadayana nya. WA-na sami. Sing sarehat. Terus oge ibadahna sing teras tong kaganggu ku itu ke ieu sesuai sareng agamana masing-masing kawinya. Punten ya. Mukuring nongho deui. Mudah-mudahan palawargi aktivitas palawargi sing lancar. Palawargi teh ieu salah sawios pemandangan anu aya di Desa Kebonjati, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang. Dina danget ieu bade katamuan ti nagara dengan nyata Filipina, telah di Pakistan oge ti Kepulauan Marshall. Nah, dalam acara stunting teh loginya naon aya stunting teh mangke urang uningannya. Wilujeng sumping tamu-tamu yang kita ketahui bahwa dari Filipina, Pakistan dan Marshall. Selamat datang di Halo. Selamat datang di Desa Kebon Jati. Ini Kepala Desa Kebon Jati. Ini didampingi Bu Sekretaris Desa, Bu Teteng, namanya Ibu Caca, Bu Koko ya, ini dari Kadar Pembangunan Manusia. Kita sudah ketemu. Baik, saya nanti dipandu sama kepala desa untuk memperlihatkan bagaimana apa yang kita sampaikan kemarin di kabupaten, kemudian di kecamatan, kita lihat bagaimana pelaksanaannya di desa ya. Oke, mangga silakan Pak Kepala. Selamat datang di Desa Kebon Jati. Kita bisa berkunjung, salah satunya mungkin persiapan. Tapi sebelum itu mungkin saya akan menambahkan sedikit letak geografis kepala Desa Kebon Jati. Silakan. Kebetulan di Desa Kebon Jati dominan yaitu di pertanian, bagian lagi mungkin buruh tani, pegawai swasta dan pegawai negeri sipil. Untuk itu mungkin ini sekilas gambaran
Secara kebetulan kami di paling utara di Sumedang Utara. Jadi untuk diketahui aja, salah satu giat, silakan ke sini. Di mana Desa Kebonjati mempunyai program yaitu provinsi, termasuk mungkin di dalamnya ada bagian dari kabupaten dan kecamatan. Begitu kita bisa melihat secara langsung proses tata cara pembelajaran. Salah satunya mungkin di sini registrasi atau tidak langsung ya. Kita langsung aja ya. Kita di sini mungkin akan melihat tata cara pembelajaran, manakala misalkan di sini tata cara untuk di posyandu itu seperti apa, program dari atasnya seperti apa, di bawahnya seperti apa, apakah nyambung atau tidak. Yang mudah-mudahan dengan kehadiran Ibu dan Bapak sekalian itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk itu mungkin lebih diperjelas lagi oleh KPM kami, Bu Neneng, Yesterday, di ba? Yung kaya hapon. Ibu, Bapak, di Desa Kebonjati, perkenalkan dulu nama saya Neneng Karinisi. Saya kadar pembangunan manusia. Kebetulan kita berada di Posyandu Nila 1 yang ada di wilayah Desa Kebonjati. Nah, di kami sudah menerapkan Posyandu integrasi layanan primer, yaitu di dalamnya bukan hanya untuk balita saja, Pak, tapi untuk semua siklus hidup. Yang di dalamnya ada pemeriksaan balita, pemeriksaan ibu hamil, lansia, remaja, dan ibu produktif. Nah, di sini juga kami jumlah untuk kadar Posyandu Nila 1 ini ada 6 ibu kadar, ada 2 tenaga kesehatan yang membantu kami. Di sini juga ada jumlah sasaran 56 sasaran balita dan ada 5 sasaran ibu hamilnya. Nah, di sini kami juga setiap di pelaksanaan Posyandu Nila 1, di sini ada 5 langkah pelayanan, yaitu untuk langkah pertama pendaftaran, di langkah kedua ada penimbangan dan pengukuran tinggi badan, di langkah ketiga ada pencatatan, di langkah keempat ada pelayanan, dan di langkah kelima ada penyuluhan. Maaf Ibu, Bapak mau ada yang ditanyakan? Oh, iya. Mari kita lanjut. Untuk di langkah pertama kita ada pendaftaran. Mari Ibu, Bapak. Nah, ini langkah pendaftaran. Ibu kadar bisa dijelaskan di langkah pertama ada apa saja? Langkah pertama ada identitas anak, identitas ibu, dan kesehatan ibu dan anak. Ini ada pendaftaran, nama anak, nama ibu, umur ibu, alat KB yang referensi ibu yang pakai, tanda tangan udah. Maaf, bisa menambahkan di sini juga ada kartu bantu untuk yang tadi saya jelaskan untuk balita, ibu hamil, lansianya, usia produktifnya, dan untuk remajanya. Ini ada yang mau ditambahkan sampai you do this manually. So how is it uploaded iya. to the system? Jadi bagaimana diupload ke sistem? Nanti Pak ada di sana. Kalau misalkan balita sudah sampai pendaftaran, sudah mengisi identitas, nah terus kita akan menuju ke langkah kedua, yaitu penimbangan dan pengukuran tinggi badan. Sa isang equivalent ng TCM para sa TCM. Yes, pero Question? do you have anything to add?
ada yang kalau tidak ada nggak apa-apa. Nanti we'll provide it later for you. Yeah, thank you. Are the forms uniform in all the Posyandu? Formnya sama tidak di seluruh Ya, atau untuk mungkin form beda-beda. kartu integrasi layan tunainya, semua Posyandu menggunakan form Iya, sama. Ya. Posyandu is higher level to integrated course. It's the same. Same. Posyandu in bahasa Indonesia, in English, integrated health course. Okay. And how many staff do you have in Posyandu? Ada 5. 5 langkah. Ya, jumlah Ada 2 tenaga kesehatan yang membantu. Okay. And how many do you have as volunteer? yang kadar saudara. There's In each Posyandu, they usually the routine one. Ada kader They, Posyandu. they have 5 cadres and 1 KPM or human development worker. So all of them are voluntary on a voluntary basis. Yeah, all 6. This one is also Ibu, also volunteer. So it's open every day. The facility is open every day. 11 kali. Posyandu pelaksanaannya 1 bulan sekali. This is only open once a day. Di setiap langkah ada kader yang membantu. Jadi di kami ada 5 langkah pelayanan, ada 5 kader. But only once a month. Each form is per life stage. Yes. Yes. What kind of health worker is included in it? Is it a doctor, a nurse, a nurse practitioner? Untuk di sini yang membantu kami dari tenaga kesehatan ada ibunya, terus ada dari tenaga gizi, Program lain juga. So that's how you connect the Puskesmas and the Posyandu. Because Posyandu is only held once a month, but one of the health professional are actually from Puskesmas. Yes, coming Mungkin here. boleh menambahkan ya. Jadi untuk Posyandu itu sebetulnya selain pengukuran dan pengembangan, kita juga sering ada penyuluhan-penyuluhan. Untuk penyuluhannya itu tidak hanya dari satu program, tapi dari berbagai program. Jadi kita bisa tergabung masalah gizi, masalah kesehatan lingkungan, kesehatan ibu dan anak, serta macam-macam. Kita bisa sampaikan di sini. Gitu. Penyakit menular, tidak menular juga. Jadi pergi dari puskesmas itu kita tim. Iya. Do you train the team regularly? Mungkin mulai dari saya, karena kebetulan Puskesmas itu kan sebagai pembina dari wilayah dalam bidang kesehatan, jadi Posyandu juga merupakan wilayah binaan kami, walaupun kemenangannya ada di desa. Nah, ada ini dengan sistem integrasi layanan primer sudah diberikan pelatihan 25 dasar kecakapan. Jadi ada ini mulai dari manajemen tentang Posyandu sampai penanganan, penyuluhan terhadap semua yang berdasarkan siklus hidup itu sudah menguasai semua para kader itu. Nah, secara berkala kita setiap bulan ada pertemuan kader. Itu biasanya didanai oleh dana desa dengan paguyuban kader. Nah, di sana kita bisa memberikan pembinaan juga ataupun pelatihan terhadap semua kader. Jadi kecakapan mereka itu bisa terjaga. For example, for the digital. We discussed yesterday, integrated household. The main goal of this course is actually for screening children. For growth and development under 5 children as well as pregnancy. But for medication and all of that, it will be in the Puskesmas. Akan dirujuk ke Puskesmas yang ada masalah kesehatan.
balita di langkah pertama mengisi data lagi, balita tersebut langsung ke langkah kedua di penimbangan dan pengukuran berat badan. Salah satunya untuk penimbangan di usia 0 sampai 23 bulan menggunakan alat penimbangan berat badan menggunakan baby scale. Sedangkan untuk panjang badannya kita menggunakan micrometer. Sedangkan untuk usia 24 sampai 59 bulan kita menggunakan tinggi badan menggunakan stadiometer sebagai kartu bantu aja sih. Untuk berat badannya kita menggunakan digital scale. Ini namanya Almira, ya, berusia 42 bulan. Ini untuk berat badannya 15,6. Setelah mengetahui hasilnya, kita lakukan pencatatan di buku ini. Setelah itu kita lakukan untuk tinggi badan menggunakan alat stadiometer. Posisi anak harus tegak lurus, kaki sikutnya harus lurus, pandangannya harus ke depan dan berdiri tegak. Apabila si anak menggunakan bondu, jepit atau apapun itu, sebaiknya kita lepas dulu. Setelah kita lakukan dan mengetahui hasilnya, kita lalu catat lagi di buku bantu seperti ini. Setelah kita selesai di tinggi badan berat badan, kita juga melakukan lingkar lengan. Di mana lingkar lengan ini kita bisa mendeteksi dini untuk pertumbuhan anak. Ini posisi anak, tangannya harus kita lipat 90 derajat. Setelah diambil dari atas bahu sampai sikut, setelah ada jumlah kita bagi dua dan ditandai dengan ballpoint. Setelah ada tanda kita putar, tangan harus diluruskan kembali dan setelah ada hasilnya kita tulis lagi di bantu yang ini. Setelah beres kita dari lingkar lengan, kita akan melingkar kepala balita. Untuk posisi lingkar di atas alis. Alis atas telinga kita sudah hapus ini hasilnya. Setelah ada hasil, kemudian kita catat lagi di kartu bantu hasil layanan. Dan kita udah mengetahui hasilnya, anak sesuai sama tinggi badan atau berat badannya, nanti ada di belakang yang akan dijelaskan di langkah pada. Bapak, ada yang mau dikatakan? Is that the same as the book that was given at the She was with us yesterday. Sebelum puskesmas kita memiliki puskesmas pembantu. Ya. Dan peserta desa. Ya. Jadi itu yang urutannya ada di bawah puskesmas yang kemarin saya jelaskan. Ya memang pelayanan kesehatan yang ada di setiap desa. Kalau masih bisa ditangani di tingkat desa, itu akan ditangani di puskesmas pembantu dan pos kesehatan desa, di mana di sana ada bidan, kemudian juga ada perawat, dan juga ada kader.
Kalau misalnya memang tidak bisa ditangani, akan dilakukan. Ada edukasi yang Kemarin saya diberikan satu, nanti kita berikan lagi untuk yang lain. Terima kasih. And do the because this Posyandu is in your Puskesmas, so do the staff of the Posyandu and the auxiliary of Puskesmas report to you because you are in charge of the Puskesmas? Ya, betul. Jadi kan di setiap desa itu sudah ada petugas kesehatannya yang memang tetap, ada 2 bidang dan ada 2 perawat. Nah, setiap bulan itu kan akan dilaksanakan di masing-masing posyandu. Di sini itu ada 5 posyandu di desa Kebonjati itu. Ya, karena ada 5 dusun. Ada 2 dusun, ada dusun. Are they independent of the Puskesmas or do they report to her? Apakah harus melapor ke Puskesmas atau independen? Kalau untuk pengelolaannya sebetulnya itu independen oleh desa gitu ya. Tapi untuk hasilnya kita melaksanakan kami setiap bulannya. Jangkung gitu. Ya, sesuai. Pakistan pindah teman gantan ini. You put the records in the computer. Komputer no. Setiap bulan. Jadi setelah selesai pelayanan langsung diinput. What is the application? This baby visits every month. Okay, this baby visit here every month. That is mandatory. If a baby doesn't visit, then When she will get married? Usia waktu menikah maksudnya. 23 years. She got married. Since sejak kapan? 3 years ago. 2 years ago. वो मैडम का सवाल बनता है मैडम इससे साइड में पूछिए आजकल कौन सा मेथड चलो चले. Anything else? ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਗਏ ਹੋ Ada juga identitas hamil, ada juga
catatan imunisasi ibu hamil, ada juga tanda bahaya pada kehamilan, ada juga catatan kesehatan ibu hamil yang mengurus oleh tenaga kesehatan. Ada juga catatan Penjatin Bapak. Dikasih itu yang tahu halnya gitu. That's also it's like a quick job. But now I'm on June easy for 19 years old. So I'm not for the government. Yeah. We have a lot of doing and signing to be done. Yeah. But especially we are running work in the monster. So I'm the head. So I have this country as well to tell me that. So for the last 10 years of the government, we have put building on the 5 years. And signature is ridiculous. Yeah, but otherwise I but even then I enjoy small moments, small time, still making most of it. I'm used to it now. Everything about Manila, London, 4 days, 5 days, quick travel. Even in Pakistan, I travel a lot. Islamabad, Karachi, I live in Lahore. I haven't been traveling from Bangalore. I like your dress. I really wanted to compliment. And most importantly, the jewelry. Because they are dashing, I guess. Oh, that's a beautiful idea. Yeah, yesterday I bought this. It has some yesterday. Yeah? Yeah. I visited all the malls as well. Yes. Just a walking and then it has all the local prints and and then I can read it in person as well because black and white. This is just a universal pattern. This is it has the inner as well. It has multi-layers. Yeah, it got inner and it was on major discount. This is what thank you. Ada nanti diberikan kepada Kita yang akan sampaikan kemarin, ini ada keterlibatan dari jaring maupun swasta yang jadi memberikan. That's great. Because then I'm able to match the rush traffic because I have to reach the Ibu, urang situ raja ya tehnya. Iya. Bargina. Tapi naon ke pun bojo. Aya bukuna ada Cici Jeler. Hafaleun ka abdi, abi hirap deui. Nah, para bari sok ada foto dulu. Mau foto dulu katanya Ibu Kadar. Fotonya mana? Nah, ini yang di depan lumbung ketahanan pangan ya teman-teman. Bisa kita lihat bersama sini dan bisa kita melihat
Nah, ini lumbung ketahanan pangan ya. Dan hasil bumi yang lainnya. Lumbung ketahanan pangan itu di dalamnya ada padi, ada pisang, ada macam-macam umbi-umbian juga ada ya. Oke, udah cukup. Tanam pangan, kita sambil jalan. Nah ini ya teman-teman, lumbung ketahanan pangan. Ada padi, ada pisang. Kalau lumbung biasanya ya, ini di dalamnya padi. Padi dalamnya ya. Nah. Yuk kita ikut ke bawah ya. Untuk waktu dan tempat silakan untuk mungkin kepala sekolah yang bisa menerangkan berkenan dengan kepemimpinan. Terus ah. Ini PAUD ya teman-teman. Kemudian ini sumber vitamin yang kedua ini apa ini ikan protein apa aja kemudian untuk serat ya, jadi anak-anak tidak kesulitan untuk buang air besar. Kemudian ini untuk mineralnya ini apa? Buah-buahan. Kalau misalnya kita harus makan gizi seimbang, apakah harus dengan yang mahal? Enggak juga. Enggak juga. Kelihatan nggak yang di belakang? Kelihatan ya. Jadi kita kalau misalnya ingin memberikan gizi seimbang, tidak usah yang mahal. Nah, jadi ada yang ada di sekitar kita ya. Misalnya kalau buah-buahan ada pisang. Ya, terus apa lagi? Ada pepaya. Nah, itu bagus ya. Terus ini pelengkapnya ini adalah apa? Susu itu bagus untuk tulang. Ibu-ibu, sekarang kita bikin tugas untuk ibu-ibu ya. Tugasnya untuk bulan depan, ibu-ibu
Alat-alat kontrasepsi katanya. Di sini sasarannya untuk anak-anak balita adalah ibu-ibu yang mempunyai anak balita dari umur 0 sampai 5 tahun. Tujuan dari bina keluarga adalah ibu-ibunya supaya lebih bukan, ini dari Sister. Halo Miss. Halo. Ke Marshall Island. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi lagi. Dari YouTube sahabat Kang Deddy Mulyadi 69. Ah, YouTube deh. Yes. Dari YouTube. Oh, oke. What happened? Aja istilahnya. Iya. Nggak boleh wawancara. Oh nggak boleh? Ya nggak apa-apa. Tadi habis di sisi lain. Oh siap. Mana ibu-ibu, ayo sini. Nggak boleh wawancara katanya, nggak boleh. Itu meninggi kok di kota. Backlight. Ya, Bu. Ali, Oh iya. Ali. Bentar. Nanti di lainnya. Jadi diarahin sama ibu ya. Baik. In 1, 2, 3. Formal style. One, two, 2, 3, 4. Again, I have 2 phones, so we have to take a picture twice, yeah? Yes, okay. Stop standing style. Okay. Stop stunting. Stop stunting katanya ya. Ibu. Ayo. Kabarin dong. 1, 2, 3.
Kita dulu. 1, 2, 3. Oke. Thank you. One more. Sir, one more. Video Sumedang Simpati. Oke. Yo.